Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara. Selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Syukur kita boleh ada pagi hari ini. Kita akan melakukan setiap aktivitas kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Mari kita bersatu, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat hari yang baru. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau terus menikmati kebaikan demi kebaikan lewat kebenaran firman-Mu yang akan kami boleh dengar dan kami boleh nikmati. Dan biar urapan alam menyertai kehidupan hamba-Mu. Dan kami sekalian yang mendengarnya, kami boleh dibangunkan kehidupan kerohanian kami. Dan kami boleh bersama-sama bertumbuh dalam pengenalan kami akan Tuhan. Mari jadikan tanah hati kami, tanah hati yang paling baik dan subur. Benih firman Allah berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah-buah yang manis bagi Tuhan. Makasih Bapa, inilah menjadi doa ucapan syukur kami, biar perkenanan Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita sebagai pembacaan firman Tuhan yang pertama di dalam Keluaran pasalnya yang ke-33 ayatnya yang ke-15. Keluaran 33 ayat 15. Saya akan bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Saya ulangi lagi. Berkatalah Musa kepadanya, kepada siapa? Kepada Tuhan Allah. "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Kalau Bapak Ibu Saudara melihat dalam Keluaran pasal yang ke-33 ini, di sini Musa meminta penyertaan Tuhan ketika ia ada di padang gurun. Bagaimana ketika bangsa Israel telah dipimpin keluar dari tanah Mesir, maka di sini kita boleh melihat bagaimana Musa sebagai seorang pemimpin di tengah bangsa Israel, dia adalah seorang yang memiliki kedekatan dengan Tuhan. Dan Tuhan Allah, Yesus, dia menjadi sahabat bagi Musa. Dan pagi hari ini, kita sama-sama merenungkan firman Tuhan tentang bagaimana kita mengembangkan persahabatan dengan Allah. Dan inilah yang menjadi judul firman Tuhan saat pagi hari ini. Mengembangkan persahabatan dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kedekatan kita dengan Allah bergantung pada pilihan kita. Seperti semua persahabatan, kita harus berusaha mengembangkan persahabatan kita dengan Allah. Nah, saudara, jika kita menginginkan hubungan yang lebih dalam dan lebih akrab dengan Tuhan Allah kita, di sini kita bersama harus belajar untuk dengan jujur menyampaikan perasaan-perasaan kita kepada Tuhan kita. Dan kita belajar mempercayai Tuhan kita sebagai seorang sahabat kita. Ketika Tuhan meminta kita melakukan sesuatu, kita belajar untuk peduli pada apa yang Dia peduli dan merindukan persahabatan kita dengan Tuhan lebih dari apapun. Saudara, landasan utama bagi persahabatan yang lebih dalam dengan Allah kita adalah kejujuran sepenuhnya. Baik mengenai ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan atau ketika kita mengutarakan setiap perasaan-perasaan yang sedang kita alami kepada Tuhan Allah kita sebagai sahabat kita. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika kita
mungkin merindukan, mengharapkan bahwa Tuhan Allah sebagai sahabat kita, Dia mengerti akan setiap perasaan, akan setiap apa yang kita alami. Begitu pula di sini kita sama-sama belajar seperti seorang Musa. Musa yang berbicara sebagai seorang sahabat Allah. Dia menanggapi dengan sebuah kejujuran. Dia mengatakan lewat ayat yang mungkin Bapak Ibu Saudara bisa baca lebih dalam lagi. Dia mengatakan, memang Tuhan engkau berfirman kepadaku ketika Allah menyuruh bangsa Mesir untuk berangkat. Musa berkata kepada Tuhan Allah sebagai sahabatnya, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku, kata Musa. Jika aku, Musa, mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan, Musa berkata kepada Tuhan Allah, beritahukanlah Tuhan, kiranya jalanmu kepadaku. Ingatlah bahwa bangsa ini adalah umatmu. Lalu kita sama-sama melihat ayat ini yang sebagai ayat pokok kita pada saat pagi hari ini. Jika engkau tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Lalu Musa berkata, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku mendapat kasihkan karunia di hadapanmu Tuhan, yakni aku dengan umatmu ini. Lalu Musa berkata, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama? Lalu Tuhan sebagai sahabatnya Musa, dia berfirman, juga hal yang telah kau katakan ini, apa yang Musa katakan kepada Tuhan, inilah yang akan aku lakukan, yang akan Tuhan lakukan, bahwa Musa mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan, dan Tuhan mengenal Musa. Bapak Ibu Saudara, yang menjadi pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara menjadikan Tuhan kita sebagai satu-satunya sahabat kita? Sahabat dalam kita bercakap-cakap dalam doa kita. Sahabat ketika kita dalam kita mengambil mungkin satu keputusan atau kita sedang melakukan sesuatu, kita bertanya kepada Tuhan. Dan lewat mungkin pembacaan firman Tuhan yang seringkali kita baca, kita menjadikan Tuhan Allah kita, Yesus kita, satu-satunya sahabat di dalam kehidupan kita. Kalau kita pahami, kita mengerti persahabatan sejati menurut Alkitab adalah kesetiaan atau setia kawan. Dengan kata lain, solidaritas. Amsal 17 ayat 17 mengatakan bahwa seorang sahabat bukan hanya menjadi seorang teman saja, tetapi yang menaruh kasih setiap waktu atau menjadi saudara dalam kesukaran. Itu sahabat kita di dalam dunia. Bahkan sahabat sejati adalah orang yang selalu memberi dukungan baik saat kita susah maupun senang. Ia akan dengan senang hati mendengarkan, memvalidasi perasaanmu atau membuatmu merasa lebih baik. Nah, saudara, teman atau kawan atau sahabat, dia adalah orang yang sudah lama saling mengenal. Dan kita tahu bahwa sahabat selalu ada saat kita menghadapi berbagai kesulitan untuk membantu kita melihat masalah dengan lebih jernih. Mereka ada saat kita sukses merayakan keberhasilan kita. Bahkan ketika kita dalam keadaan sulit sekalipun, susah, dia selalu ada. Menjadi sahabat bagi kehidupan kita. Lalu, bagaimana caranya supaya kita dapat mengembangkan persahabatan kita dengan Allah kita? Caranya, saudara harus memiliki kerinduan
untuk selalu mendekat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Yakobus 4 ayat 8a mengatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Seberapa besar kerinduan Bapak Ibu Saudara untuk selalu mau dekat dengan sahabat kita semua. Yesus adalah sahabat kita. Dia sahabat yang terbaik. Saudara, sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, bergaulah lebih dekat dengan Tuhan. Dan kita tahu bahwa ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, lewat apa? Waktu-waktu saat ini kita mungkin mendengarkan renungan-renungan pagi. Lewat doa-doa kita, doa-doa pribadi kita. Lewat kita saat membaca firman Tuhan. Lewat ibadah-ibadah yang kita lakukan. Lewat persekutuan-persekutuan yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara akan terus melihat bahwa Dia sahabat kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Dan apapun yang sedang kita alami, apapun yang akan kita lakukan, jadikan Ia selalu sahabat setia di dalam seluruh kehidupan kita. Saat ini mungkin kau susah, mari mendekatlah kepada sahabatmu, Dia Yesus. Dia mau mendengarkan setiap apa yang sedang kita alami. Karena Dia sahabat yang terbaik, mau mendengarkan setiap apa yang menjadi pergumulan kita semua. Bahkan Dia akan memberitahukan jalan-jalan apa yang harus kita ambil. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Teruslah kembangkan persahabatanmu dengan Tuhan Allah kita Yesus Kristus. Haleluya. Bersyukur kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang boleh selalu menjadi sahabat yang terbaik dalam kehidupan kami. Dalam kehidupan kami, langkah-langkah yang selalu kami harus lakukan. Kau selalu memimpin kehidupan kami, membawa kehidupan kami selalu berjalan dalam firman-Mu Tuhan. Sebab itu Bapa dalam sorga, ampuni kami kalau sekiranya selama ini kami jauh daripada Tuhan. Sebab itu Tuhan tolong kehidupan kami, bawa kehidupan kami untuk kami lebih dekat dengan Tuhan. Dan kami mau menjadikan Engkau Tuhan Yesus selalu menjadi sahabat yang terbaik bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kalau ada di antara kami yang mendengarkan renungan firman Tuhan saat pagi hari ini, kami lemah, kuatkan kami, hiburkan kami yang susah, sembuhkan kami yang sakit Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan selalu ada bagi kehidupan kami, selalu setiap waktu, setiap saat-saat di dalam kehidupan kami. Sebab itu sepanjang hari ini pun, dalam segala aktivitas kami mau berjalan bersama dengan Kau Yesus sahabat kami. Dalam menjadi doa ucapan syukur, kami memasuki hari yang baru dan kami terima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selamat kita melakukan aktivitas kita. Tuhan Yesus menyertai dan Tuhan Yesus berkati kehidupan kita semua. Haleluya, puji Tuhan.